Halo semuanya, balik lagi ke kita di channel Sekilas Obrolan. Kita malam lagi nih ngapain videonya. Sing gua. Duh. Mata gua udah sepet. Nah, ini nih kita masih di tema apa? Maris, manajemen resiko. Jadi kali ini udah masuk materi terakhir ya. Berarti selanjutnya tuh udah masuk ke sekilas obrolan lah untuk para pekerja, masyarakat umum di mana. Mungkin itu untuk video lanjutan dari materi kali ini ya. Iya. Dan kita masuk ke materi 6 di mana materi 6 sih? Materi 6 tentang manajemen operasi sebenarnya. Iya. Manajemen operasi. Nah, materi yang pertama itu kita masuk di mana faktor lagi manusia. Faktor dari manusia itu sendiri ya. Tahu dong faktor manusia apa? Kelalaian, pola pikir, dan tindakan. Nah, dalam faktor manusia ini tuh lebih ke arah ya kelakuan lo aja sih. Kelakuan ya kebiasaan kalian yang sukanya aneh-aneh ya, yang sukanya petakilan nih gue kasih saran aja ya, hati-hati apalagi buat kerja tuh nggak dilarang. Sebenarnya etika tuh wajib bro. Etika tuh paling wajib, dimana lu sopan santun itu dibutuhkan. Sopan santun itu di atas segalanya daripada ilmu ya. Benar. Yang ini kan Ada periode. ini tuh jadinya materi terakhir itu lebih gampang lah, materi sosial lah. Nah, kan kalian ntar gue sosial Gak sabar nggak sih pasti nonton video ya. Lu nggak sabar atau kagak atau nggak peduli pun gue nggak tahu. Cuman ntar gue apa ya, gue datangin lah, gue lihat nih buka kamera gue nih, kameramennya ganteng kalau nggak jelek, yang juga bikin bingung yang kerjanya cuman merayap tuh bisa kayak Spiderman terus terdampar dan membumi biasanya kelakuannya. Mungkin bentar lagi kita panggil lagi ngapain sih dari tadi nggak tahu lagi ngapain, merayap di bumi ya lagi bingung gua juga. Ya coba lah, sokin dong kameramen sini, kiu nah sini duduk sini. Nah ini idealnya nih kameramen gua lebih keren daripada gua. Dia lulusan SMA cuman udah kerja di pelabuhan, sedangkan gue yang kuliah belum tuh. Nah ini kan udah masuk materi kedua nih, dimana namanya keselamatan kerja. Nah, kita tanya langsung aja nih, kameramen kita kan udah sebagai pekerja di pelabuhan tuh bagian apa sih katanya? bagian Logistik ya? iya Bagian logistik lah dia. Nah, yang sering bolak-balik ke pelabuhan, yang sering yang mondar-mandir lah di pelabuhan nih. Nih kawan gue juga, kawan lama, cuman dia emang bukan ini sih, lagi ngumpulin buat kuliah. Tapi dia keren, udah kerja duluan lah di pelabuhan, sedangkan dia dari pelabuhan sendiri aja belum ngerasain. Cuman gue tahu kan gimana. Coba kita tanya deh, keselamatan kerja di pelabuhan gimana sih bro? Menurut lo nih udah pasti paten kan, karena kita kan ini jadinya udah manajemen dan operasi ya. iya. Nah, keselamatan kerja ini kan penting nih. Kita tanya langsung aja, keselamatan di sana tuh apakah iya sesuai dengan peraturan? Menurut lo gimana sih bro? Kalau dibilang sesuai ya emang udah sesuai sih dengan prosedurnya. Kalau misalnya pekerjaannya itu telaten bener ya nggak bakal ada kecelakaan. Tapi namanya kecelakaan nggak ada yang tahu ya kan. Iya sih, itu takdir Tuhan lah. Iya. Makanya, nah cuman apa ya, kan kita ada peraturan regulasi, peraturan baru, orang baru dong. Iya. Tapi butuh berapa lama sih biasanya kalau buat peraturan baru itu gimana tuh? Tapi biasanya kalau peraturan yang langsung dibuat ya pasti langsung dilakukan, langsung diterapkan. Ya ibaratnya ini baru dikasih tahu nih peraturannya, ibaratnya seminggu ke depan baru diterapin, enggak gitu. Karena apalagi menyangkut keselamatan. Tapi menurut lu keselamatan kerja di pelabuhan itu kan lu pasti kenal dong orang K3-nya tuh, keselamatan kerja lo. Iya. Nah menurut lu tuh orang K3 di tempat lu itu gimana sih? Menurut lu nih, pengen tahu dah. Apakah dia mencontohkan yang benar juga atau melenceng? Atau mungkin cuma duduk doang ngopi di tukang kopi blendot atau gimana? Ini susah nih jawabnya, gimmick apa Bebas dah. secara Yang penting bro. Iya, yang penting santai Iya, aja. gitu. Ya real sih harusnya, karena kan kita di sini jujur-jujuran aja. Ini bener-bener jujur-jujuran aja. mungkin ini dari pengalaman gua ya, mungkin ini oknumnya ya. Gua nggak bisa bilang semua orang yang kerja di pelabuhan K3 ini itu kayak gitu semua, tapi
kalau dari yang gua amati itu kayak malah nggak kelihatan. Gak kelihatan jadi Iya, nggak kelihatan orang-orangnya. Kalau menurut gua, Jadi menurut lu ketika nggak kelihatan itu berefek nggak sih sama lu buat nggak bingung atau gimana? Ya. Sama kerja lu sendiri. ya itu tergantung dari kesadaran ya. Kalau buat apalagi keselamatan diri, itu berarti nyangkut diri sendiri ya, tanggung jawab diri lu sendiri. Kalau seandainya lu teledor, ya berarti salah diri lu sendiri juga dong. Masa kita harus menyalahkan orang lain? kalau misalnya lu jadi nih kecelakaan nih, ketiganya sigap nggak atau pas mas-masan udah bodo amat gitu? Ya pastilah, apalagi perusahaan ya kan, pasti kan mencoreng nama perusahaan kan kalau terjadi kecelakaan gitu. Tapi di sana tuh kayak misalnya safety first dulu nggak sih? Atau alat di sana tuh lengkap nggak sih untuk keselamatan kerja? Kalau apa ya, kalau dari gua ya, dari ibaratnya dari jasa transportasi itu ada sih hal-hal yang ibaratnya wajib untuk digunakan, kayak rompi misalnya, kayak helm. Nah itu disediakan sendiri atau emang dari sana? Nah emang kita harus bawa sendiri, emang harus kita punya. Bukan memang pelabuhan dari sana dia. Enggak, beda. Beda. Iya, kalau dari gua emang gua harus bawa sendiri, kalau nggak boleh masuk, nggak bisa masuk pelabuhan Ini gitu. dasar peraturan pelabuhan ya. Iya emang dasarnya gitu. Jadi lu nih masuknya pelabuhan yang sering dimasukin di pelabuhan mana nih? Koja itu iya pelabuhan sih, cuman Terminal Pritas Koja ya? iya Koja. Koja. Tapi di sana apa ya, keselamatan kerja misalnya lu masuk tuh, keselamatan di luar itu ada jaminan nggak sih lu dari perusahaan tuh? Sebagai lu kan di logistik nih yang lumayan berbahaya buat barang-barang, kalau ada apa-apa atau lu mungkin kecelakaan tuh dari PT-nya sendiri tuh gimana sih? Waduh, kalau dari PT gua sendiri ya, kalau dari PT gua kejam, Itu tuh gimana? nggak nanggung, nggak ada BPJS-nya dari situ ibaratnya. Nggak ada asuransi? Iya, nggak ada asuransi. Kalau dari PT gua, Lu jadi semua tuh ditanggung diri sendiri. Bahkan kalau kita terjadi kecelakaan, itu masuknya klaim utang kita sendiri. Kalau perusahaan gua, namanya perusahaan kan beda-beda. Mungkin ada yang menanggung. berarti itu harusnya perusahaan bermasalah dong, karena IMO itu dari IMO-nya ini internasional dari film sini tuh itu ada wajib ya untuk Iya. perusahaan. Harusnya kan. Tapi Tapi nggak pernah nyoba tuh orang-orang sana tuh buat beli motor gimana. ya gimana ya, agak sulit juga sih ya bisa. Terus ini tuh Iya. hidup dari jalan nih. Hmm. Logistik bro, pusing bro. Mau nggak mau sih. Nah, dan lo kerja kan kayak gitu bro, gue manajemen sebagai yang mengerti kalau dikit-dikit soal manajemen resiko aja ya kita harus tahu sih mengenai hal kayak gitu. Makanya yang gue bilang kerja jujur ya karena itu gue dapat pengalaman banyak dari kawan-kawan gue yang kerja di pelabuhan. Sebenarnya banyak yang kerja di pelabuhan. Mungkin nanti gue panggil supaya tahu tuh di pelabuhan itu gimana sih, dari setiap PT tuh apakah beda-beda, dari setiap PT tuh gimana, nah itu pasti ada. Jadi makanya kenapa gue harus datang temen gue ini, karena dia yang selama ini jadi kameramen itu dia tuh lebih bagus bro, jadi sebenarnya buat bekerja karena mungkin ngerasain langsung, kalau itu kan belum ngerasain langsung, itu cuma sebagai analisis saja misalnya itu kayak gimana kegiatannya. Tapi selama lu bekerja, hal yang paling berat menurut lu di dalam keselamatan kerja itu apa? Hal yang paling berat. Iya, selama lu jalanin kerjaan lu nih kan, keselamatan kerja lu yang nanggung, itu hal yang paling berat lu itu apa? Ya kalau pas lagi sakit aja sih. Kenapa tuh? Ya kan misalnya kita dipaksa kerja, ya kan? Lagi kondisi lagi kurang fit, itu doang sih. Lu bisa Keluhannya izin? nggak bisa. Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa kenapa? Namanya orderan ya kan. Ngejar target gitu ya. Iya. Sesuai berarti yang ngomong ya 24 jam tuh tanpa berhenti ya. Iya, emang iya. Kita dapat orderan apa namanya jam segitu ya kan. Kan suratnya udah pasti harus jam segitu. Kalau misalnya lewat kita kena denda. Kalau nggak harus kita iya, kita ada peraturannya. Jadi misalnya kita buat masuk ke pelabuhan nih, buat ngambil misalnya ngambil peti kemasnya, itu kita scan. Kalau misalnya kita lewat dari jam itunya, jam suratnya, itu kita nggak boleh, nggak diterima. Tuh makanya harus tepat waktu. Kita bisa perpanjang, tapi kita bayar lagi. Oh yang ngeluarin duit sih. Iya emang kita yang mengeluarkan uang. Semua itu sudah ditanggung perusahaan transportasi. Tapi kalau lu nih kerja lu biasanya
pengirimannya apa nih, barang-barang masakan nggak, atau PT atau industri-industri besar lah? Ya biasanya sih ya industri kayak bahan-bahan mentah gitu. Kadang ada kargo. Berarti lu jatuhnya kayak, jadi masuk nggak sih kayak dermaga curah lu? Kayak nggak Iya kadang. masuk gitu? Iya kadang juga ekspor impor. Oh gitu. Sama kontaineran juga kan. Ya, keren. Seru kan di pelabuhan tuh banyak macamnya. Pokoknya gitu aja 24 jam tanggungan sendiri. Nah, ada beberapa tanggungan sendiri. Ada beberapa yang ibaratnya perusahaan tuh nanggung segala halnya. Tapi kalau perusahaan gue ya beda. Ya semua perusahaan ya, itu cuma kita gambaran aja dari perusahaan kawan Iya. gue itu gimana. Karena dia sendiri yang ngalamin tuh K3 nya gimana, orang bisa gimana. Gue juga tadinya mau undang K3, cuman agak sulit buat undangnya karena dia tuh harus ada di setiap saat. K3 itu harus ada di setiap saat, ada bongkar harus ada dia, ada apa-apa harus ada dia. Makanya gue mau undang orang K3 juga susah. Nah, kita tag-nya malam-malam ya. Ya, kita pun bisa sebenarnya tag kapan aja kalau buat K3, cuman dianya itu yang sulit. Misalnya kita juga untuk ini kan kejar-kejaran lah, gak enak juga kan. Udah gitu dia datang tuh dari jauh. Gue ada temen gue bokapnya tuh ada, dia orang K3. Gue pengen ngundang dia, cuman dia selalu bilang bahwa K3 itu nggak bisa yang namanya ada waktu luang, karena setiap hari tuh mereka selalu ada. Nah, kita harus mikir-mikir lagi mau ngundang mereka. Sulit juga soalnya mereka cuti juga susah. Untuk cuti sama keluarga aja susah, makanya bukan nggak mau ngundang K3, bukan karena memang susah. Sebenarnya paling kita praktisinya doang, praktisinya yang emang udah disediakan perusahaan lah, yang buat emangnya untuk jatuhnya kayak dosen luar biasa mungkin bisa, tapi waktu itu yang bantu. Karena beberapa kali kita coba tanya pun ya mereka jawabannya pasti sama, bahwa K3 itu nggak bisa yang namanya ninggalin posnya. Mereka tuh harus keselamatan kita orang misalnya yang kerja, yang harus mengawalnya gimana itu, makanya itu sih. Terus juga kita lanjut lah, misalnya materi ketiga nih jatuhnya analisis kecelakaan. Ya analisis kecelakaan mau ngapain lagi? Analisis berarti kan kita menilai, kita melihat, kita meragu juga mengetahui kebiasaan di sana atau di mana. Itu analisis kecelakaan sih. Ya kita udah pernah bahas lah di bab sebelumnya analisis kecelakaan. Begitu. Nah kita lanjut nih yang pasti ada sih temen gue sejawab, kesiapsiagaan darurat. Nah di sini kan kesiapsiagaan darurat ini penting ya, kan? Penting ya kesiapsiagaan darurat. Ibaratnya kalau ada apa-apa ya lu siap siaga. Nah ini yang mana bro? Ya, kalau buat kesiapsiagaan darurat dari PT sendiri nyediain nggak sih kalau tiba-tiba ada apa-apa misalnya kayak mobil rusak atau gimana, lu ada nggak sih yang sigap buat oke siap gue jalan, oke siap gue begini? Oh ada, kalau itu ada. Tapi bayar atau enggak? Terus sebenarnya tuh kalau ibaratnya kerusakannya kayak krusial ya udah pasti. Krusial tuh contoh kayak gimana tuh? Kayak ibaratnya mesinnya, kayak bannya. Nah itu Tapi emang disediakan dari pihak perusahaan. emang disediakan. Nah kalau misalnya buat kayak tiba-tiba lu sakit atau gimana, itu perusahaan bakal sigapin orang nggak sih kalau misalnya lu tiba-tiba mungkin sakit sore-sore nih, sakit parah kayak gue nih, sakit lambung tiba-tiba wah ngedrop, emang harus ke rumah sakit, itu dari perusahaan tuh ada nggak sih namanya? Enggak kalau itu. Bahkan Itu kan jadinya kesehatan. K3-nya juga nggak ada. Nggak ada. Kalau dari perusahaan gua. Berarti tanggung jawab lu sendiri gitu kalau misalnya. Iya. Itu bahkan keselamatan kerja lu tuh tanggung jawab sendiri gue nih. Iya. Oh. Sulit ya? Tapi perusahaan beda-beda nggak? Perusahaan beda. Tapi juga kan Berapa ya pasti banyak lah. tapi menurut pengalaman lu sendiri gitu loh, maksudnya teman-teman lu ada nggak sih yang benar-benar kayak K3-nya gerak gitu loh, Ada. Ada yang PT-nya tuh enak sekarang. benar-benar semuanya lu tanggung? Iya semuanya ada yang ditanggung sama perusahaan. Kalau perusahaan gua mah ya gitulah. Pecah ban aja kita yang diklaim. Tapi perusahaan itu bergerak emang untuk kendaraan aja, untuk logistiknya aja, atau untuk ada gudang atau gimana? Ekspedisi aja sih. Transportasi aja ya. Harusnya kan ekspedisi setahu gue emang harusnya ada. Iya. Apa? Harusnya kalau gini Logistik ya. enggak, ekspedisi itu Oh. setahu gue harusnya tuh Ketiganya. keselamatannya tuh harusnya sigap. Enggak. Kalau gua. Aduh. Tapi lo terima selama lo kerja tuh ada gaji yang pastinya nggak sih? Gaji pasti nggak ada. Komisi ada. Komisi tuh apa? Komisi itu kayak setiap orderan. Tuh kita dikasih komisi kayak misalnya satu orderan nih. Ya kan kita nganter ya kan. Nah, itu jatuhnya satu komisi itu. Tapi itu dapat uang. Iya. Biasanya Tapi kisarannya berapa kalau? itu satu apa namanya?
satu orderan. Kalau gua tergantung. Kalau misalnya kargo, kalau kargo gua 100. 100 tuh. Iya, 100 ribu. Kalau misalnya apa namanya ekspor impor, kalau misalnya yang 20 feet itu 75 sih. 75 ya. Berarti berapa? Misalnya kalau untuk kasus bandara hanya untuk kendaraan ya? Iya, Hanya untuk kendaraan. kendaraan. Tapi untuk perlu resikonya itu nggak ada. Kalau misalnya lu dalam bekerja nih, lu tiba-tiba sakit lah, amit-amit ya kan, Iya. itu tanggung jawab lu juga. Ya iya. Terus kalau Mau nggak mau nih kita nih, misal lagi nganter kita sakit ya kan. Kita kita mau nggak mau harus kita, yang penting nyampe dulu barangnya. Sampai dulu ya. Iya, yang penting bikin orderan barang. itu selesai, mau kita bilang ya kan saya lagi sakit nih, saya mau izin nggak naik dulu, baru nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi bawa orderan nih, kita nggak boleh. Yang penting kita nyampe dulu. Yang penting selesai dulu orderan itu. Lu tahu kan kalau resikonya kayak gini, tapi lu udah dibicarain belum dari awal? Kayak lu bakal gini-gini, lu nggak bakal bisa namanya izin sama dalam perjalanan sama lu Iya. orderan gitu. Udah dibicarain dari awal dan lu nerima, berarti udah ada kesepakatan dong dari Iya, awal. udah ada kesepakatan. mungkin karena emang apa kebutuhan kali ya. Iya, karena kebutuhan juga sih, mau nggak mau bisa juga kan. Kan kerjaannya segitu resikonya, tapi yang mana bisa membayar lalu makanya gue bilang kenapa dia keren ya karena itu nanggung semuanya ya nanggung sendiri, perusahaan cuma nyediain alatnya doang untuk di jalan. Ada kawan gue juga yang PT-nya tuh enak ya kan, uang jalannya juga gede. Gimana ya? Kalau gua udah uang jalan yang ngepres ya. Sakit hati nggak lu? Iya, kadang iri juga Iri. iya sama yang perusahaannya lebih gimana ya? Lebih merhatiin supirnya lah gitu, drivernya. Itu yang kayak gitu mulai lagi. Iya. Enggak, sebenarnya jujur aja kita di situ berempat, ada lagi yang kerja juga, cuma ntar aja itu buat keluh kesah selanjutnya ya. Iya. Nah, dia juga sama kerjanya di sini. Dia ntar gampang lah, pokoknya ada itu orang gue buat lanjutin video lanjutannya sama video keluh kesah Ya kalau kesal sekilas kerja. obrolan keluh kesah lanjut temanya tuh. Ntar gue undang kok, tenang aja orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang ada, bahkan kalau bisa K3 nya ya undang K3, bahkan kalau gue bisa undang bagian operatornya gue undang ntar gue suruh datang. Cuma nanti ada temen gue bawa lagi, tenang aja. Buat apa ya, pembelajaran kita orang lah bahwa mulai ya. gue ilmu mahal bro. Dia aja orang-orang yang kayak gini dia nanggung resiko sendiri. Bahkan kita yang sebagai manajemen K3 itu harusnya kan kita bergerak untuk para pekerja lah. Iya. Nah sedangkan nggak semua perusahaan itu bisa menyediakan itu karena memang biayanya mahal. Untuk lu analisis tuh biayanya nggak murah. Untuk bisa satu orang K3 kerja dengan betul, kerja dengan benar itu nggak murah biayanya bro. Karena kita harus ngasih dia makan, kita harus ngasih dia gaji tetap. Tapi ya mau nggak mau namanya pekerjaan, sih pekerjaan kan itu namanya paksaan kan, paksaan hidup lah, kebutuhan lah. Emang kewajiban hidup ya begitu, lu harus hidup keras, tapi di satu sisi lu bisa kuat kok dengan hal itu. Nah kalau ini materi terakhir nih di manajemen kesehatan, keselamatan nih, soalnya mau diundang dikit. Manajemen keselamatan. Nah itu yang tadi gue bilang manajemen keselamatan. Mana mau manajemen keselamatan? Sedangkan ya semua perusahaan itu berani atau bisa untuk menaruh K3 di situ karena ya kadang perusahaan ya maunya ya untung aja. Cuman kan kasian kayak kawan-kawan gue yang kerja gitu kan pasangan gitu nih. Jadinya harusnya dapat uang yang banyak malah jadi karena tuh pas-pasan karena emang untuk keselamatan di sendiri juga. Sebenarnya sih nggak bisa buat diobrolin kayak publik gitulah, karena ini sebenarnya rahasia perusahaan. Karena kayak gini tuh bisa kayak gimana ya, kayak ngejelekin perusahaan lah, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Ini kan kita di sini nggak label ya, kita nggak ada label, kita nggak menyebutkan tag, nggak siapa menyebut atau siapa. apa perusahaannya. cukup tahu sebagai oknum. Iya. Nggak semuanya begitu, tapi semuanya bisa begitu, tenang aja. Ada aja lah begitu lah. Tapi kalau lu selama lu gak kerja di situ tuh, biasanya kalau ada apa-apa potongannya berapa sih? Kalau gua sama kerja di situ. Untuk lu misalnya kalau tiba-tiba izin atau gimana karena memang sakit tuh Oh enggak, itu kan karena gua nggak ada gaji tetap. Kalau misalnya gua
nggak kerja gitu ya, nggak narik, ya berarti gue nggak dapat komisi. Kan gaji gue cuma ngandelin dari orderan itu. Misalnya sehari gue bisa 1 orderan selama sebulan. Nah itu semuanya dikalkulasi. Itu bisa 30 rit nih, 30 orderan. Nah itu dikalkulasi. Misalnya gue dapet yang karbo mulu nih 100.000, ya udah berarti gaji gue 2 juta sebulan. Tuh hitungannya kayak gitu. iya, komisi nggak ada gaji tetap. Tapi lu selama kerja itu pernah ada bahaya yang datang dong, misalnya ada yang pernah ngalamin. Contohnya tuh apa sih? Nabrak sih. Nabrak. Iya. Lu nabrak apa tuh? Kontainer lu atau? Iya, kontainer gue nabrak buntut kontainer lain. Emang sih kayak gimana ya? Kesalahan sendiri, kelalaian ya. Ngantuk atau apa tuh? Iya, karena ngantuk. Emang musuhnya supir apa sih kalau bukan ngantuk? Iya. Iya. Jalan ya. Nah, udah dijor terus-terusan orderan, kita disuruh dipaksa buat nganter, ya gitu. Itu yang nanggung kerusakan dari kontainer yang lu tabrak tuh siapa? Perusahaannya atau lu? Oh tentu gua. Oh tentu lu. Iya kan tadi kan udah ngomong Iya. kan, lo gimana Ya, sih tentu bukan? gua. Oh panjang aja Re. Iya, untuk biaya penanganan mungkin buat ngebenerin awalnya perusahaan, tapi yang ganti gaji gua. Oh. Itu di manajemen operasi dulu ya. Dia jatuh nih manajemen operasi. Resikonya di manajemen operasi loh. Iya. Dia sebagai operasinya langsung, maksudnya sebagai yang bertindak langsung di kegiatan bongkar muat itu sendiri. Cuman kan sedih juga kita ya kalau buat hal itu. Namanya kayak kerusakan kayak gitu ya 50-50 lah seharusnya sama supir ya. Kebanyakan perusahaan kayak gitu, tapi tentu tidak dengan perusahaan ini. Oh, hati-hati dalam memilih perusahaan atau Nah. kerja. Nah, semua perusahaan begitu, tadi semua perusahaan Jangan bisa bertahun-tahun dapat kerja, ya kan senang. Padahal resiko yang ditahu tuh Iya, lihat Itulah. juga resikonya. antisipasi sebenarnya sih. Kalau nggak antisipasi mau gimana lagi, kita bobot juga masalahnya kalau mau hal kayak gitu. Karena kita butuh orang-orang yang kayak dia nih yang benar-benar bertindak langsung tuh ya supaya ini. Jangan remehkan bro, jangan mentang-mentang gua kuliah lu nganggep gua tinggi tuh enggak bro. Malah kadang tuh yang orang-orang yang langsung turun di jalan yang langsung kerja tuh yang keren-keren loh dibanding orang-orang yang kuliah tuh. Bukan gue berarti ngerendahin yang kuliah, bukan gue berarti menunjukkan yang enggak, bukan, cuman memangnya begitu adanya. Banyak orang yang kuliah tapi mereka bertindak lebih dibanding orang yang kuliah. Bedanya yang kuliah sama yang bekerja itu cuma bedanya yang kuliah punya pengetahuan, yang bekerja punya pengalaman. Itu aja sih bedanya. Udah gitu kita cuma beda modal ijazah doang. Sebenarnya skill mah ya masing-masing kan. Skill masing-masing bro, nggak ada yang harus begini-begini, nggak ada. Skill masing-masing bro. Nggak ngaruh mau lu anak lu siapa, nggak ngaruh. Kecuali yang perusahaan itu punya bapak lu sendiri. Bahkan punya bapak lu sendiri aja tuh, bapak lu tuh tahu antisipasinya, makanya perusahaannya itu dipegang ketika lu udah mati. Nah, Itu namanya betul antisipasi sekali. loh. Itu beresiko, mana nggak boleh kita ngerendahin orang-orang yang nggak kuliah, yang nggak sekolah, nggak boleh, karena rata-rata orang yang nggak kuliah malah pengalaman lebih banyak daripada yang kuliah. Bisa juga berbanding terbalik, bisa juga enggak gitu loh. Cuman yang sepengalaman gua ya bersama temen-temen gua yang kerja di luar itu dibanding gua, ya itu yang diambil pengalaman lebih banyak. Karena itu juga sebagai manajemen resiko loh. Resiko lu supaya lu kalau lu nggak mau nanya, lu nggak mau deket dengan orang-orang seperti itu, lu nggak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu dengan alasan kasta gue lebih bagus nih karena gue kuliah. Wah, salah lu bro. Salah lu yang kuliah tetap harus nanya sama orang-orang kayak gitu bro. Masalahnya pekerja dia loh bergerak langsung. Itu manajemen resiko juga. Resiko lu kalau lu nggak mau nanya, resiko lu juga kalau lu nggak mau nyari tahu. Kalau makin kadang-kadang lu makin bego, jujur aja makin bego bro. Malah makin kayak wah sia-sia lu dapetin hal kayak gitu. Perbanyaklah bergaul, perbanyaklah lingkungan-lingkungan yang lebih support atau lingkungan-lingkungan yang memang lu bisa sebagai resiko lu supaya lu nggak bodoh. Manajemen resiko itu kan ya manage diri lu supaya lu tahu antisipasi lu biar nggak bodoh. Ya ini lu bertanya kepada setiap orang yang memang bekerja di jalur yang lu butuhkan juga. Jangan lu butuhnya di pelabuhan tapi lu nanyanya sama orang bengkel. Ya bingung juga, mentok-mentok ngapain lu nanya spare part, nggak mungkin kan. Lu nanya pengen pelabuhan, lu pengen di logistik tapi lu malah nanya-nanyanya orang pasar, dia nggak nyambung. Nah lu tanya tuh sama orang yang dia yang benar-benar bertindak langsung. Nanti dah kalau gue taruh satu lagi nih, ntar ada lagi, tenang aja, itu beda video, itu masing-masing. Karena masa temen gue nggak selamanya bisa datang ke sini juga.
karena memang ada materi jadi dia datang nih si Apon. Biasanya tuh dia jarang, susah mau dihubungin karena juga ada kegiatan lain. Temen gue juga nih biasanya sulit buat ini, cuman karena dia bantuin gua jadi dia ada di sini. Sibuk gua. Terima kasih. Bayangin Sibuk tuh gua. masalahnya dia tamatan SMA bro, dia pernah gagal di sekolah tapi lu lihat pengalamannya lebih banyak daripada gua. Itu juga yang dipikir, bukan cuma ilmu ngomong doang tapi ilmu pengalaman tuh penting bro. Itu manajemen resiko lu supaya resiko lu nggak bodoh gitu loh. benar. Gak semua pembelajaran tuh harus kita alamin dulu. Bisa jadi dari pengalaman orang lain kita jadikan pembelajaran. Jadi tapi kalau gua mau nanya nih satu hal, di kata lu orang-orangnya tuh budaya keselamatannya tinggi atau nggak sih? Agak teledor kalau di perusahaan gue ya. Ya udah gimana tuh? Kurang sadar kah atau Ya kayak sembrono lah. Banyak kejadian kayak kecelakaan sendiri gitu. Apa supirnya? Ya karena lagian juga akomodasinya ya, apa transportasinya itu juga kalau dibilang kurang memadai ya kurang memadai. Kalau menurut gua. Tapi pandangan lu ke depan soal keselamatan kerja tuh apa sih pandangan lu ke depan lu, harapan lu? Harapan gua di perusahaan ini, gua berharap mobilnya diganti baru. Kenapa tuh mobilnya tuh? Remnya belum apa remnya ditahan? Mesinnya kurang Karena lah. mobil gua itu emang udah parah. Emang bisa dipakai jalan, tapi remnya belum tentu bener. Itu gua nabrak karena remnya. Tapi kok Banyak kendalanya tuh mobil, tapi masih bisa hidup tuh. Perusahaan tuh kayak gitu tuh, perusahaan transportasi. Yang penting mobil hidup, bisa jalan, udah dipakai. kalau misalnya lu berbicara lah sama ketiganya atau mungkin manajemennya, Sama pengurusnya gitu. iya, bisa dia dengar nggak, dia nanggepin nggak, atau ya udahlah ntar saya ganti atau bodo amatan, gimana tanggapan mereka tuh apa? Karena gimana ya, selama tuh mobil bisa hidup, bisa jalan, Masih itu ya, tetap masih bisa dipakai. berarti ya Tetap bodo amat ya digunakan, berarti. iya. Tapi komitmen pemimpinnya berarti emang begitu-begitu terus tuh. Iya, yang Sama. penting dia mendapatkan keuntungan, udah. Tapi memang berapa kali sih lu ganti pemimpin? Selama gua sih belum pernah ganti. Karena lu tuh orang yang gitu. Iya, orang yang gitu aja. Terus ya kalau di komitmen ya. Oknum ya. Aduh, keselamatan kerja bro, keselamatan kerja ya bukan ada orang itu soal nyawa itu ditanya tuh waktu nanti. Itu bisa dituntut nggak lek kalau gitu? Ya nggak bisa karena udah kesepakatan kita. Oh ada sih kesepakatan di balik kertas gitu. Ya ada. Oh ada kita nggak tahu tuh. Tertulis berarti. Tulis. Tapi kalau nggak terima. Itu coba. Berarti ya malah sih sekarang ada gunanya kalau kayak gitu. Iya emang sulit mau gimana Itu gitu. kan namanya kesepakatan kita. Kalau emangnya itu perusahaan bodong, oke, bisa kita tunggu. Kalau perusahaan-perusahaan lain tuh dengar tuh market kalau penting. misalnya kayak jelas lah dia udah ngasih apa namanya nggak enaknya, ngasih tahu nggak enaknya begini ya kan, atas semua kejadian. Nggak semuanya misalnya perusahaan yang nanggung ya kan, ya mau nggak mau ya kan, mau gimana gitu. Kalau kita mau ya udah kita jalanin, kalau enggak ya udah cari perusahaan lain. Tapi menurutku di tempat kerja lu kasus paling parah soal keselamatan kerja tuh apa sih? Paling nabrak, Nggak berani. iya nabrak Ada nggak sih? mobil. Kalau nggak ada nggak sih kayak orang-orang perusahaan lu yang mati gitu? Meninggal ya gara pas lagi kerja gitu. Lagi kerja. Oh ada. Ada. Sempet ada. Kenapa tuh? Sama kecelakaan juga. Itu posisinya emang mobilnya udah parah. Emang itu mobil seharusnya sebenarnya udah nggak layak untuk digunakan, tapi tetap dipaksa sama perusahaan untuk dipakai. Itu bisa dituntut dong kalau kayak gitu. Kan menghilangkan nyawa seseorang. Kan bukan perusahaan yang menghilangkan. Tapi perusahaan kan seharusnya tahu dong nih, kan makanya ada Maris lah ya. Maris kan kayak dia ngedata lah nih, truknya ini udah nggak bisa, truknya itu udah abal-abal, kenapa nggak diganti aja, kenapa masih dipaksakan untuk kerja gitu. Entahlah perusahaannya kan yang Itu untuk keselamatan gua akuin kurang. Iya. Di perusahaan itu tuh kurang gitu ya. Iya untuk keselamatan. Tapi apa ya? Temen lu gitu atau keluarga lu yang kerja di logistik ada nggak sih selain lu? Buat saudara-saudara gua ya nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Tapi lu doang nih yang bergerak di bidang logistik. Iya. Jadi sama lu hidup pelajaran itu
kalau di pelabuhan kan pasti dong ada aturan tertentu. Iya pasti. Tapi aturannya itu benar-benar diterapkan nggak sih untuk keselamatan diri lu gitu sebagai apa ya? Pelaku lah. Sebagai pelaku di perjalanan itu di sana ada. Ada lah, kalau di pelabuhan malah ketat. Cocok di pelabuhan. Iya, malah harus keselamatan itu harus Supaya nggak ini. antisipasi. Iya, prosedurnya malah jelas. Itu beda dengan perusahaan sendiri. Iya, perusahaan sama pelabuhan beda. Karena gimana ya? Itu kan semua ibaratnya perusahaan kan bergeraknya di situ, di pelabuhan itu. Nah tapi apa selama lu di pelabuhan itu ada dong pastinya waktu nunggu. Nah selama waktu nunggu itu paling lama tuh berapa? Mau yang paling lama yang selama apa nih? Bebas deh. Biasanya ya karena macet sih. Karena kadang kepenuhan mobil di dalam. Itu biasanya berapa? Sampai berhari-hari ya? Bisa sampai 2 hari. Itu lagi rame gitu. Sehari setengah. Lagi rame aja barang-barangnya masuk gitu. Enggak, emang pelabuhan udah pasti rame apalagi Priok. Pasti macet karena ngantri ke dalam, apalagi kalau misalnya di dalamnya udah mobil udah penuh, overload gitu, yang apa namanya mau ngambil barangnya. Bongkar muatnya ya. Nah, pas mau muat nih, misalnya pas muat aja deh, pas muat ya, muat kan di pelabuhan tuh. Nah, itu kadang lama banget, sampai ngantrinya sampai keluar pelabuhan. Maksudnya masih di lingkup pelabuhan, cuman keluar dari dermaganya. Tapi pas lagi overload itu tetap lu nggak ada K3 nggak sih gitu? Karena kan kalau Ada dia yang paling mengatur jalurnya. oh dia nggak terjual. Tapi pernah nggak sih dia marah-marahin orang tuh karena mau pedo nih? Pernah kan malah sering nabrak itu lagi macet-macetan nih, ya kan, misalnya supirnya ngantuk ya kan nabrak, nah paling K3-nya itu. Berarti K3 pelabuhan keren juga. Iya, tapi kalau udah di dalam pelabuhan beda lagi yang ngurusnya itu. Oh berarti benar beda, di dalam K3-nya beda lagi. Iya, Di dalam apa tuh? dalam ya sama kayak K3-nya, cuman yang ngurus kontainernya. Tapi pernah sih K3-nya itu membuat kesalahan juga, kan nggak cuma kerjanya, tapi K3-nya nih yang buat kesalahan nih. Pernah lu dapat pengalaman itu? Kalau gua sih apa ya, paling dalam ini sih apa, naruh kontainernya. Salah dia. Iya, jadi misalnya udah ada bloknya nih, ya kan, blok kontainernya. Misalnya di urutan B 12. Nah, gue di kertas gue harus ngambil kontainer nomornya sekian, serinya sekian, di bloknya sekian. Nah, di bloknya itu nggak ada. Tuh, nggak taunya disusunnya bukan di situ. Paling kesalahannya di situ aja sih. Kalau kita dengar-dengar dari kita, nah mumpung karena waktu sih sebenarnya kita ngomong tuh udah lumayan loh, setengah jam lah sampai lah gitu. Ini karena kita juga udah dekat pagi nih ya. Pagi, jadi kita akhiri saja. Terima kasih nih kawan bro. Ya, sama-sama. Thank you. Nih, lo jangan renyamin kali-kali jangan orang ini sebagai pembelajaran lo, karena lo nggak tahu pengalaman dia tuh lebih banyak daripada yang. Berarti tema kali ini Maris ini selesai ya. Nanti kita lanjut nanti ke keluh kesah. Oke, sekian dari video kami semuanya. Selamat tinggal. Bertemu lagi di Aku senang. bertemu lagi di video-video selanjutnya dari Sekilas Obrolan. Kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tanya-tanya dulu.